Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Rizky Martin dengan NIM D600190010. Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum pemrograman komputer 2020 dari modul 1 hingga modul 4 yang bertujuan untuk memenuhi tugas postes. Tujuan praktikum pada modul 1 yaitu Python dasar. Yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Yang terakhir, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Saya mulai dari modul 1, yaitu Python dasar. Yang pertama, pengertian pemrograman Python. Pemrograman Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis secara jelas rumus atau kode perintah yang kemudian dapat dijalankan. Dengan kata lain, bahwa Python mempunyai kode-kode pemrograman yang lengkap, jelas dan mudah untuk dipahami. Kemudian kelebihan dari pemrograman Python sendiri, yang pertama, Python lebih sederhana dalam menuliskan sebuah perintah. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah untuk dipelajari karena hanya menggunakan bahasa Inggris dalam menjalankannya. Yang ketiga, Python memiliki sifat yang interaktif terhadap pengguna dan bersifat dinamis. Yang keempat, Python bersifat alamiah karena dapat berisi perintah tentang hitungan matematika. Lalu, kekurangan dari pemrograman Python sendiri yaitu Python dibandingkan dengan yang lain merupakan salah satu bahasa pemrograman yang kurang cocok untuk menjalankan sebagian komponen dalam pemrograman. Yang kedua, Python tidak cocok untuk beberapa perangkat yang memiliki performa kritis karena dapat mengakibatkan lambatnya kerja perangkat dalam penggunaannya. Flowchart merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyajikan dalam bentuk bagan alur atau sekuensi serangkaian peristiwa dalam proses atau layanan yang diberikan. Jadi urutan program yang saya buat, yang pertama kita harus memasukkan identitas dari penginput atau penulis. Kemudian tahap selanjutnya, apakah kita memiliki asuransi? Jika kita memiliki asuransi, maka kita memilih ya atau menuliskan ya. Jika kita tidak memiliki asuransi, maka kita menulis tidak. Di dalam tidak tersebut kita harus menuliskan kamar yang kita inginkan sesuai dana yang kita miliki. Jika kita memilih iya, maka kita langsung menampilkan kelas ruangan yang akan digunakan berdasarkan asuransi. Misal di sini terdapat asuransi yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit. Kemudian berdasarkan kelas ruangan yang telah ditampilkan, apakah kita menyetujui? Jika kita menyetujui, maka kita memilih ya. Jika kita tidak, kita menuliskan no. Jika kita memilih no, tidak menyetujui, maka kita akan langsung keluar dari aplikasi tersebut. Jika kita memilih menulis ya, maka kita memasukkan keluhan penyakit yang dirasakan oleh pasien. Kemudian setelah menulis penyakit, terdapat tampilan berupa
informasi dokter yang merawat kita saat sakit, sesuai dengan penyakit yang dirasakan. Misal yang sakit pada bagian mata atau gigi dan mulut. Kemudian menampilkan bukti pendaftaran. Di dalam bukti pendaftaran terdapat nama penginput, nama pasien, umur, dan dokter yang merawat sesuai penyakit. Berikutnya penjelasan mengenai skrip program pengulangan. Program yang saya buat yaitu pendaftaran kamar rawat inap di sebuah rumah sakit. Di dalam skrip program tersebut saya menuliskan penyakit dalam sebuah list. Yang pertama mata, tulang dan bedah, penyakit dalam, kandungan, gizi, gigi dan mulut, umum, kulit, dan THT. Kemudian for kode in penyakit, kemudian print kode. Jadi di dalam skrip tersebut dituliskan for kode in penyakit. Skrip tersebut digunakan untuk memberikan perintah untuk mengulangi variabel penyakit menjadi variabel kode yang kemudian dapat di-print menjadi print kode. Yang kedua, while gender, kemudian print masukkan dengan P atau L, gender sama dengan input, jenis kelamin P atau L. Skrip tersebut digunakan untuk memberikan pengulangan input saat pengguna mengetikkan pilihan yang tidak ada. Jadi pengulangan tersebut dilakukan hingga pengguna itu menuliskan perintah yang tepat. Jika tidak tepat akan berulang terus-menerus. Berikutnya penjelasan skrip program pengandaian. Skrip yang saya tuliskan seperti ini. Ada if, elif, dan else. Dalam if tersebut digunakan untuk memberikan pengandaian berupa pilihan pertama benar jika data yang dimasukkan berupa kata ya, yang kemudian dapat berjalan dengan baik. Maka jika kita menuliskan ya, program tersebut akan berjalan semestinya sesuai alur. Kemudian elif. Dalam elif script tersebut digunakan untuk memberikan pengandaian berupa pilihan benar kedua. Jika data yang dimasukkan berupa kata no, yang pada script ini hasil yang diperoleh berupa teks dan kemudian akan keluar dari running. Script elif ini juga akan berjalan semestinya jika kita menuliskan kata no. Jika kita menuliskan kata no, maka kita akan keluar. Di sini terdapat script exit. Kemudian yang ketiga else. Else ini digunakan untuk memberikan pengandaian berupa pilihan salah, yaitu jika kita menuliskan data yang tidak sesuai. Misal ini kan ada ya dan no. Jika kita tidak menuliskan ya atau no, maka berjalan pengandaian else. Tipe data yang saya gunakan yaitu string, yang menyatakan karakter atau kalimat berupa huruf yang diapit tanda petik. Kemudian tipe operator. Tipe operator yang saya gunakan yaitu sama dengan 2, yang berarti sama dengan. Tujuan praktikum pada modul 2 yaitu Python GUI dengan PySide 2. Yang pertama, praktikum mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySide 2. Yang kedua, praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Saya lanjutkan untuk modul 2 yaitu pengertian GUI atau Graphical User Interface. Merupakan antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. GUI dilihat sebagai window yang terdiri dari beberapa bagian.
yaitu kontrol, menu, tata letak, dan interaksi. Kemudian dari Payset 2 sendiri yaitu toolkit dari Python yang digunakan untuk membuat GUI aplikasi, yang merupakan salah satu alternatif dalam pembuatan aplikasi tersebut. Dan program perhitungan yang saya buat yaitu harga produk. Di dalam harga produk terdapat nama produk, harga sepeda, barang yang dibeli, ongkos kirim, dan total. Kemudian terdapat tombol-tombol yang ada yaitu total, hapus, dan kembali. Dalam pembuatan tampilan perhitungan harga produk, yaitu yang pertama kita harus membuat window tampilan. Yang kedua, pembuatan label dari data yang ingin ditampilkan. Kemudian kita harus membuat line edit, spin box, dan combo box untuk pengguna menginput data. Kemudian pada combo box kita harus menambahkan item yang nantinya akan muncul. Jadi di combo box itu kita dapat memilih. Dan yang kelima, pembuatan layout untuk mengatur tata letak dari konten pada halaman perhitungan harga produk. Dan praktikum pada modul 3 yaitu web statis dengan Django. Yang pertama, mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS pada Django. Dan modul 3, jika kita ingin membuat project, pertama kita membuka CMD atau command prompt. Kemudian kita menuliskan cd/, maka akan muncul file, misal di C. Maka kita langsung menuliskan Django admin start project, kemudian nama folder yang ingin kita cantumkan. Kemudian kita menuliskan cd, kemudian nama folder tadi. Selanjutnya kita merun server dengan menuliskan python manage.py run server. Maka akan muncul alamat web. Kemudian dapat kita jalankan melalui browser yang kita miliki. Jika bekerja, maka kita dapat melanjutkannya. Link HTTP-nya sudah bekerja, maka kita melanjutkan dengan membuka folder yang telah kita buat tadi dengan start project tadi, membuka views, menyesuaikannya, URLs, setting, dan membuat folder templates. Di dalam folder template tersebut kita harus membuat file HTML untuk menampilkan seperti tampilan dalam webnya nanti. Dan script yang bekerja pada HTML yang terdapat pada folder template yang kita buat. Yang pertama, kita menuliskan load static yang digunakan untuk memanggil static agar dapat muncul pada halaman utama. Load static itu biasanya terdapat CSS dan image atau gambar. Kemudian kita menuliskan HTML, lalu kita pencet tab, maka akan muncul format HTML, yaitu doctype HTML, head, body, footer. Di dalam HTML biasanya kita membuat UL atau unordered list yang digunakan untuk memberikan urutan pada kalimat, namun tidak disertai dengan penomoran. Kemudian kita biasanya juga membuat list yang digunakan untuk memberikan urutan berupa list. Kemudian menambahkan title atau judul dari halaman yang digunakan untuk memberikan judul
pada halaman web. Kemudian biasanya kita juga menampilkan link rel berupa icon. Biasanya kita menyambungkan dengan href dalam statik, menuliskan nama dari gambarnya dan format dari gambar. Biasanya digunakan untuk memberikan icon pada judul web. Kemudian kita mengimport CSS yang telah kita buat, teks CSS dan href yang menyambungkan pada statik dan menuliskan nama dari CSS. Kemudian kita biasanya juga membuat div dalam script CSS. Biasanya kita menentukan background berupa image yang dituliskan background image URL dan menuliskan nama dan format dari gambar. Biasanya digunakan untuk memberikan gambar pada latar belakang halaman web. Biasanya juga kita mengatur background warna pada halaman web. Kemudian memberikan border bottom. Border bottom itu diwarnai dengan border bottom color. Digunakan memberikan warna pada bagian bawah border. Memberikan margin. Margin itu jarak dari batas terluar layar pada tampilan web. Padding itu jarak konten dari margin. Kemudian transisi, memberikan efek ketiga dari sebuah objek. Opacity, menghasilkan transparansi. Text align, mengatur posisi dari konten. Width, mengatur lebar dari konten. Yang terakhir yaitu modul 4 web dinamis dengan Django. Tujuan praktikum pada modul 4 sendiri ya, yang pertama mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Yang kedua mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Yang terakhir mampu memanipulasi data di dalam tabel. Database merupakan beberapa data yang terdapat keterkaitan berdasarkan logika dan kemudian diatur ke dalam suatu susunan data, disimpan dalam sebuah memori penyimpanan perangkat berupa komputer ataupun sejenisnya. Konsep dari database sendiri adalah catatan atau potongan dari pengetahuan. Jadi di dalam perusahaan, database sangat penting karena merupakan data yang dapat dibuat dan dimodifikasi, disimpan ataupun dihapus dengan menggunakan DBMS atau database management system, dengan pengertian dirancang untuk digunakan mengubah data dari banyak pengguna. CRUD atau create, read, update, and delete merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembuatan suatu aplikasi berbasis web dinamis, yang digunakan sebagai proses dalam bahasa pemrograman untuk operasi pengolahan data. CRUD merupakan satu inti dari sebuah pemrograman. Implementasinya untuk sebuah sistem informasi yaitu mencakup operasi create atau membuat data, read atau menampilkan data, update atau mengubah atau mengedit sebuah data, delete atau menghapus atau menghilangkan data yang ditampilkan. Kemudian manfaat web dinamis dalam sebuah sistem informasi di sebuah perusahaan. Jadi konten yang ada di dalamnya serta layout dapat
berubah sewaktu-waktu sehingga menjadi lebih fleksibel dan efisien bagi pihak perusahaan. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup. Semoga memenuhi kriteria dalam penilaian post-test praktikum pemrograman komputer 2020. Bila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I should fuck her in a Benz.